Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yawma liqa'i rabbih amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan iktikaf singkat kita pada siang hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah segala puji yang sempurna milik Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pembahasan kita, yaitu surah Al-Insyirah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi ruhaninya Nabi. Yang pertama, Allah sudah memberikan kelapangan kepada dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah juga meringankan bebannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan beban dakwahnya, beban dosanya, ya, dosa umatnya, semua Allah sudah ringankan sehingga sudah tidak memberatkan lagi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan rohani yang ketiga yang Allah karuniakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah di ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut-nyebut namamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, nama Muhammad itu disebut sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat. Tapi nama-nama yang disebut ini adalah Allah menyandingkan dengan gelar kemuliaannya Rasulullah SAW. Jadi tidak hanya disebut nama Muhammad, tidak, tapi ada gelarnya di sana. Muhammadur Rasulullah. Ya, misalnya ada ayat Muhammadur Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa Rasul, dengan disandingkan dengan kata Rasul. Coba dibedakan dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain disebut ya Isa, ya Adam, ya Zakaria, ya Yahya, ya Musa. Ya, tidak disebut gelar kehormatannya. Kenapa? Karena untuk Rasulullah SAW wa rafa'na laka dzikrak, diangkat penyebutan namanya. Hanya ada satu ayat yang tidak disebutkan gelar kehormatannya. Ya, ada di dalam Al-Quran pastinya. Ada ayat wama nuzila ala Muhammadin. Ya, disebut Muhammad, tidak ada Rasulnya. Ya, hanya satu ayat itu. Yaitu di surah Muhammad ayat kedua. Sehingga para ulama komentar, ya, kenapa ayat ini tidak disandingkan dengan gelar kemuliaannya Rasulullah? Karena ini penekanannya adalah kepada nama suratnya itu sendiri. Nama suratnya itu sendiri adalah surah Muhammad. Itu sudah merupakan satu kemuliaan. Karena tidak mungkin nama seseorang dijadikan nama surah kecuali itu punya nilai kemuliaan. Ya, antara dua, bisa kemuliaan bisa kehinaan sih, ya, karena ada nanti surah Al-Lahab itu ternyata hina. Makanya kalau nama kita disebut dalam Quran jangan bangga dulu.
Nah, ini disebut dalam konteks dimuliakan atau dihinakan. Tapi Rasulullah pastinya dalam konteks kemuliaan. Ya, surah Muhammad. Ada surah Luqman. Bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya menjadi nama salah satu surah dalam Quran. Karena sebab kemuliaannya. Nah, itu makna warafa'na laka dzikrak. Kemudian yang kedua, warafa'na laka dzikrak, kata ulama ahli tafsir, rafa'nahu fil akhirah kama rafa'nahu fid dunya. Kami angkat namanya di akhirat seperti kami angkat namanya di dunia. Ya, Rasulullah itu di dunia namanya sudah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat pun Allah akan tinggikan. Jangankan namanya, satu-satunya manusia yang fisiknya itu berada di tempat paling tinggi itu hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra wal Mi'raj, tidak ada manusia atau makhluk apapun yang pernah sampai ke Sidratul Muntaha. Wa rafa'na laka dzikrak. Dunianya Allah angkat. Bahkan ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha, naik lagi ke atas, melihat Jibril itu kecil. Sementara ketika Rasulullah berada di Jabal Nur, melihat Jibril itu besar, Pak. Sampai Nabi mengatakan mara'aitu illa janah, aku tidak melihat kecuali sayap. Karena Jibril itu lahu situmi'atin janah. Jibril punya 600 sayap. Ini kalau Bapak keluar di langit itu ada matahari, ada bulan, letakkan seolah-olah di atas piring, masuk nggak itu matahari dan bulan? Seperti seseorang membuat konten, ya, seperti bulan itu berada di genggaman tangannya, ada kan? Artinya bulan itu kecil, kita lihat kecil, ya, karena langitnya masih terlihat. Nah, ketika Rasulullah melihat Jibril saat itu, langit tidak terlihat, saking besarnya Jibril. Bagaimana yang menciptakan Jibril? Subhanallah. Nah, ketika Rasulullah berada di tempat yang lebih tinggi lagi, Sidratul Muntaha, naik lagi, Jibril terlihat kecil, Pak. Makanya wajar manusia itu kecil, ya, karena Allah itu maha besar, Allah itu akbar, ya, tempatnya yang paling tinggi. Hanya kalau Bapak merasa istrinya sudah mulai membesar, Pak, gemukan, lihatlah dari Sidratul Muntaha. Nggak usah repot-repot suruh diet, ya. Agak repot suruh diet. Nah, di dunia Allah angkat itu Rasul. Di akhirat Allah angkat Rasulullah derajatnya, namanya. Siapa yang membuka pintu surga nanti? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membuka syafaatul uzma? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas itu di surah Ad-Duha kemarin. Nah, dan semua orang butuh syafaat. Ketika semua nabi tidak bisa memberikan syafaat, hanya satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat derajatnya. Jadi kalau digambarkan, Pak, orang-orang yang hari ini tidak beriman kepada Rasulullah SAW, suatu hari nanti ada saatnya pasti akan butuh Rasulullah. Hari ini yang merasa nggak butuh Nabi, nanti ada waktunya pasti butuh Nabi dan Nabi dicari-cari. Kapan? Ketika kita ingin dibukakan pintu hisab. Ya, warafa'na laka dzikrak. Yang ketiga, kata ulama, warafa'na laka dzikrak. Dalam hadis qudsi, Allah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, atadri kaifa rafa'tu dzikraka?" Atadri kaifa rafa'tu dzikraka? Kamu tahu enggak bagaimana aku mengangkat derajatmu, mengangkat namamu, mengangkat sebutanmu? Lalu kata Rasulullah, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Lalu Allah menjawab, idza dzukirtu dzukirta. Cara aku mengangkat namamu, mengangkat sebutanmu, idza dzukirtu dzukirta. Kalau aku disebut, kamu harus disebut juga namamu. Itu cara Allah, Pak. Makanya dalam beberapa bacaan-bacaan itu pasti ada Allah, ada Rasulullah. Dalam bacaan syahadat. Kita enggak sempurna kalau syahadatnya hanya syahadat tauhid. Ada syahadat Rasul, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam lafaz adzan,
disebut nama Allah, disebut juga nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ada Allah, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu cara Allah bagaimana mengangkat nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang paling banyak disebut namanya di muka bumi ini, ya siapa yang paling banyak disebut namanya di muka bumi ini, tidak ada yang mampu untuk mengalahkan nama Rasulullah SAW dalam penyebutan. Ya, coba nama Rasulullah itu 24 jam siang dan malam tidak pernah berhenti disebut, karena seluruh umat Islam di muka bumi ini sebelum sholat mengumandangkan adzan, dan adzan itu setiap tempat berbeda waktu, sehingga kalau kita lihat di YouTube itu ada sudah diteliti, ternyata setiap saat adzan tidak pernah berhenti. Ini sekarang kita sedang ngaji, ya kita sedang ngaji duduk di bagian daerah yang lain atau bumi yang lain sedang adzan. Begitupun seterusnya, di saat kita sedang tidur, di bumi mana sedang adzan. Tidak usah jauh-jauh Pak, di bumi mana. Kita sedang tidur, ternyata musola komplek adzan juga tuh. Kita enak-enakan tidur. Nah, biasanya subuh tuh, subhanallah. Nah, jadi nama paling banyak disebutkan adalah nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kalimat warafa'na laka dzikrak. Nah, inilah 3 kenikmatan rohani yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hasilnya, kalau sudah diberikan nikmat lapang dada, diberikan kemudahan jalan urusannya, diringankan beban-beban yang ada di pundaknya, kemudian Allah angkat derajatnya. Walhasil ya di ayat ke-5 dan ke-6. Ini janji Allahnya Pak. Jadi sebenarnya nanti ayat ini saling berhubungan antara ayat 4, 5 dan 6. Nah, ayat ke-5 dan ke-6, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Subhanallah, ini ayat ada kronologisnya Pak. Ketika Rasulullah mendengarkan ayat ini, mendapat ayat ini turun kepada Nabi, Nabi keluar, lalu Nabi bertakbir saking bahagianya mendengarkan ayat ini. Dan sampai para sahabat melihat Rasulullah sangat bahagia, para sahabat ikut bahagia. Ya, apa ayatnya yang turun membuat Nabi sangat berbahagia sampai Nabi bertakbir? Makanya ungkapan kebahagiaan orang beriman itu kalau sedang bahagia Pak, bertakbir. Itu harusnya begitu. Ya, bukan update status, bukan, tapi bertakbir. Allahu Akbar, itu tanda orang sedang bahagia. Makanya lebaran kemarin kita takbiran kan. Kenapa? Bahagia itu. Setelah puasa 30 hari ya, kita mau pulang ke kampung halaman, ada yang mudik, ada yang macam-macam kebahagiaannya, maka takbirannya tuh sepanjang malam tuh bertakbir. Nah, ini Rasulullah ketika bahagia Nabi bertakbir. Tapi urusan akhirat ya, jangan menang salat Allahu Akbar, itu innalillah, itu subhanallah. Nah, memang ayatnya yang mana? Ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada beberapa poin dalam ayat ini. Yang pertama, lihat kalimatnya, maka ya, fa inna ma'a, maka sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Dan Allah ulang lagi, sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ya, kaidah yang pertama, Allah tidak menyebut ba'da, tapi Allah menyebut ma'a. Kalau ba'da itu setelah Pak. Makanya sholat ba'diyah berarti setelah. Saya sering melihat tulisan-tulisan di kaca mobil itu belakang. Itu banyak yang keliru. Ayatnya benar, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, tapi terjemahannya tidak pas. Setelah kesulitan ada kemudahan. Kalau Bapak ketemu Pak, tolong datangi drivernya, suruh ganti Pak. Ya, itu dakwah juga itu. Karena kalau setelah itu enggak membuat orang semangat. Setelah kan lama, kapan? Ya, kalau diujinya Agustus, setelahnya bisa Desember. Tapi kalau bersama itu bareng Pak.
Nah, makanya ini sebenarnya beda kata itu juga beda rasa gitu kan. Ya, setelah dan bersama itu kan beda rasanya. Nah, makanya kalimatnya Allah katakan ma'a. Ya, dalam ilmu gramatikal Arab, ma'a itu artinya itu adalah huruf yang fungsinya lil ijtima wal musahabah. Lil istima'i wal musahabah. Untuk mengumpulkan dan untuk apa? Merekatkan. Jadi nggak boleh pisah itu. Kalau sudah ma'a itu pasti bersama, tidak boleh. Jarak 1 detik pun nggak mungkin. Ya, ana ma'a Ahmad ilal masjid. Aku bersama Ahmad ke masjid, berarti bareng, Pak. Kalau Ahmadnya ketinggalan, berarti nggak boleh ma'a. Nah, itu maksudnya. Kalau ma'a ya bareng. Nah, ini kaidah yang pertama. Dan ini janji Allah. Jadi kita kalau sudah Allah berjanji harus yakin. Tapi faktanya, kenapa kesulitan saya dulu baru datangnya kemudahan? Faktanya begitu kan? Bahkan ada yang mengalami kesulitannya datang, setelah kesulitan tambah sulit lagi. Ada yang begitu. Maka masalahnya bukan janji Allah yang ingkar, bukan. Tapi masalahnya adalah Allah tidak memberikan jalan keluar, tidak melapangkan dada kita. Karena apa? Karena ada dosa yang masih menghalangi kita. Itu masalahnya, Pak. Makanya kemarin kita bahas ayat yang ketiga, yang membuat Nabi itu beban, itu adalah ternyata kata jumhur ulama dosa. Iya, baik dosa umatnya ataupun dosa dirinya, dosa kecil. Karena kaidahnya dosa itulah yang membuat kita terhalangi dari kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan, ada dosa, itu nggak bisa, Pak. Dosa itu menghalangi kita. Bahkan dosa itu menjadi hijab dari doa-doa kita. Saya pernah kan menceritakan ada doanya Nabi Musa, masih ingat? Minta hujan, tapi nggak turun hujan karena ada salah satu kaumnya yang maksiat dan belum bertobat. Itu kisahnya kan sahih, ya, bisa dipertanggungjawabkan kisahnya. Begitu dia taubat, Allah turunkan hujan. Nah, jadi mungkin kalau masalah kita sulit, ya, Allah berjanji bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan, tapi kok kemudahannya belum muncul. Nah, mungkin ada yang menghalangi, yaitu dosa. Makanya istighfar itu kan salah satu manfaat istighfar memudahkan urusan yang sulit. Itu salah satu manfaat istighfar, memberikan solusi dari segala permasalahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kaidah kedua masih dalam ayat ini, secara teksnya, Pak, secara teksnya kalau kita lihat di sini ada 2 kesulitan dan 2 kemudahan. Ya kan? Coba ayat ketiga, ayat ke-5. Fa inna ma'al usri. Di situ ada al-usr, kesulitan. Ayat ke-6-nya ada al-usr, kesulitan. Jadi kalau kita jumlah ada berapa kesulitannya? Ada 2. Ya, ada 2. Kemudahannya ada 2. Yusra ayat ke-5, ada yusra ayat ke-6. Jadi ada 2 kesulitan, ada 2 kemudahan. Itu versi kita. Kalau versi Nabi SAW, ya, Nabi mengatakan ketika ayat ini turun, lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat tadi sambil bertakbir, apa kalimat Rasulullah sebelum itu? Sebelum dibacakan ayatnya, Nabi mengatakan, absyiru, kata Nabi, ada kabar gembira. Falan yagliba usrun yusrain. Falan yagliba usrun yusrain. Tidak akan pernah bisa mengalahkan 1 kesulitan dengan 2 kemudahan. Ya, maksudnya tidak mungkin 1 kesulitan itu bisa mengalahkan 2 kemudahan. Nah, kita bingung, loh, bukankah di sini 2 kesulitan dan 2 kemudahan? Kenapa Nabi mengatakan 1 kesulitan ini, ya, atau dikatakan 1 kesulitan ini tidak mungkin bisa mengalahkan 2 kemudahan? Berarti Nabi menyebutnya kesulitannya berapa? 1, kemudahannya 2. Nah, gimana nih cara memahaminya? Nah, ini dalam kaidah bahasa Arab, Pak.
Bapak pasti sudah familiar ayatnya. Kata-kata al-usra atau al-usri itu ada alif lam, betul enggak? Ya, ini sudah umum nih. Al-usr itu ada alif lam. Ketika Allah berbicara yusr atau yusra itu tidak ada alif lam. Disinilah kata kuncinya. Jadi kalau ada alif lam, kalau kata itu ada alif lam, diulang berkali-kali, maka maknanya sama, Pak. Satu. Maksudnya kesulitan yang ada di ayat kelima yang disebutkan itu sama dengan kesulitan yang ada di ayat ke-6. Ini contoh. Kalau saya cerita sedikit misalnya, saya memegang mic. Nih, saya memegang mic. Mic saya berwarna hitam. Mic saya suaranya bagus. Dan saya beli mic ini harganya mahal. Kira-kira berapa kali kata mic saya sebutkan? 4 kali kan? Tapi 4 kali saya sebutkan, yang saya maksud mic yang mana, Pak? Mic yang sama atau mic yang berbeda? Yang sama. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau diberikan alif lam, itu kaidahnya, maka itu yang disebutkan sebenarnya adalah sesuatu yang sama. Makanya kesulitan yang ada di ayat ke-5 itu sama dengan kesulitan yang ada di ayat ke-6. Tapi ketika tidak diberikan alif lam, itu maknanya nakiroh ya. Kalau ada alif lam namanya ma'rifah. Kalau tidak ada namanya nakiroh. Maknanya adalah umum, tidak terbatas. Maka yusron di ayat ke-5, kemudahan di ayat ke-5 itu tidak sama dengan kemudahan di ayat ke-6. Jadi kesimpulannya gini, Pak. Kalau kita ingin sesuai dengan Al-Quran, maka diterjemahkan ayat ini bukan sekedar bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan, itu belum cukup. Tapi yang benar kata para alim ulama itu, setiap ada sebuah kesulitan bersamaan dengan itu 2 kemudahan. Itu, Pak. Itu lebih semangat lagi tuh ya. Jadi setiap ada satu kesulitan atau sebuah kesulitan itu bersamaan dengannya ada 2 kemudahan. Jadi kesulitannya 1 tapi kemudahannya 2. Ini kalau kita sadar ya, kita sadar meyakini betul-betul dengan ayat ini, saya kira tidak ada orang yang mengeluh dalam kesulitannya. Tidak ada orang yang mengeluh. Kenapa? Karena Allah menjamin, Allah berjanji. Berapa kesulitanmu? 1. Allah kasih 2 kemudahan. Berapa kesulitanmu? 2. Allah kasih 4 kemudahan. Subhanallah. Memang selalu begitu. Makanya pintu neraka itu ada berapa pintu neraka? Nggak tahu ya, belum pernah masuk kayaknya. Na'udzubillah, jangan ya. Ada 7. Tapi pintu surga berapa? 8. Ya, pintu surga 8, Pak. Selalu rahmat Allah tuh lebih besar. Ya, lebih banyak daripada murkanya. Itu kaidahnya. Rahmati sabakot ghadabi. Rahmatku lebih dahulu daripada murkaku. Ya, kebaikan itu selalu banyak. Makanya ketika dikatakan siapa yang berbuat kebaikan balasnya 10. Tapi yang berbuat keburukan seperti yang dilakukannya. Ya, tidak dilipat gandakan. Itu Allah tuh selalu seperti itu kepada hambanya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 ayat terakhirnya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, ini jawaban. Tadi saya coba koneksikan dulu, Pak, ayat 5, 6 dan 4 tadi. Ayat 4 berbicara wa rafa'na laka dzikrak, diangkat namanya. Kemudian ayat 5, 6 berbicara tentang kemudahan yang Allah berikan. Kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah itu manusia yang paling berat dalam ujian di atas muka bumi ini. Ya, kita sepakat para nabi, para rasul adalah yang paling berat ujiannya. Asyadul bala al-anbiya. Dan memang Allah sudah mendesain seperti itu karena salah satu cara, ya, bahkan ada ulama yang mengatakan sebab seseorang itu diangkat namanya, diangkat derajatnya itu karena sebab Allah memberikan ujian kepadanya. Itu, Pak. Nyambung nggak maksudnya?
Jadi kalau makin berat ujiannya, itu siap-siap Allah akan warafa'na laka dzikrak. Diangkat tuh kita tuh. Coba lihat orang-orang yang Allah kasih ujian. Itu Allah angkat derajatnya. Konsekuensinya begitu, pasti tinggi derajatnya. Ada seorang wanita namanya Masyitoh. Masyitoh itu tukang sisir Fir'aun. Dibunuh bersama putri-putrinya. Ya, sekarang di mana letak derajat Masyitoh? Ada di bawah arsy-Nya Allah, Pak. Rasulullah ketika Mi'raj mencium aroma wangi, apa kata Nabi? Kepada Jibril bertanya, "Ya Jibril, ayu raihati Jibril, ini harumnya siapa?" Kata Jibril, "Hadhihi raihatu Masyitoh ma'a abnaiha arba'ah." Ini wanginya Masyitoh bersama 4 putrinya. Itu kalau jatuh satu tetes ke atas muka bumi, kata Nabi, la samat ala wajhil ardi jami'an. Seluruh penduduk bumi akan mencium harumnya. Itu Masyitoh. Karena ujiannya berat. Ya, di hadapan dirinya anaknya dibunuh karena mempertahankan la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu kalau sedang disempitkan, diuji oleh Allah, tenang tuh. Allah akan angkat derajat. Subhanallah. Wa rafa'na laka dzikrak, itu karena sebab fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Salah satu kemudahannya itu adalah tidak hanya diberikan solusi dari masalahnya, tapi Allah angkat derajatnya. Ada yang mengatakan yusron yang pertama di dunia, yusron yang kedua di akhirat. Karena tidak ada yang paling tinggi derajatnya kecuali orang-orang yang sabar. Dan sabar itu tidak mungkin kalau tidak ada ujian. Makanya pahala sabar ada batasnya enggak? Enggak ada. Jadi kalau ditanya sabar ada batasnya atau tidak? Tidak ada sabar batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Kenapa? Karena pahala sabar tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sungguhnya sabar itu enggak ada hisapnya, enggak bisa dihitung sabar itu. Nah, itu hubungan surah ayat 5, 6 dan ayat 4. Baik, Bapak Ibu dan rahmati Allah. 2 ayat terakhir sekarang. Fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai atau kosong. Farag itu kosong, Pak. Faraga yufarrik atau faraghta berarti kamu kosong, selesai. Fansab. Apa fansab? Teruslah bekerja keras. Maksudnya kullama intahaita kullama ibtadaita. Setiap Anda selesai, bersamaan dengan Anda selesai dari satu kebaikan atau satu amalan, maka Anda harus lebih keras lagi berjuang untuk berganti dengan amalan selanjutnya. Jangan berhenti. Inilah kaidah istiqomah. Istiqomah itu kan begitu kan? Adwa muha wa in qalla. Dia terus walaupun sedikit. Makanya nggak boleh berhenti, Pak. Orang beriman itu antara 2 kebaikan, hidupnya bainal hasanatain, di antara 2 kebaikan, al hasanatu al ula alladzi qadoha, yang pertama kebaikannya sudah ditunaikannya, kemudian kebaikan kedua yang ditunggu-tunggunya. Makanya kita sudah pernah bahas, Bapak kerja itu niatkan nunggu sholat dari pagi, nunggu duhur, setelah duhur sholat, duduk majelis taklim, kerja lagi nunggu asar selesai, pulang di perjalanan nunggu maghrib, terus sampai sholat isya, tidur nunggu subuh. Nah itu fa idza faraghta fansab. Ya, fansab itu lebih keras, berjuang lebih keras. Jadi bukan santai-santai, Pak. Ya, Rasulullah itu setelah mendapatkan perintah dakwah itu Nabi enggak ada cuti-cuti bersama kan? Nabi enggak ada santai, terus dakwah sampai wafat. Nah, kata ulama yang lain, fa'idha faragta fansab, itu maknanya fa'idha faragta minal faraik fansab min qiyamil lail. Ada ulama mengatakan kalau selesai dari aktivitas dunia ini, itu Anda susah payahlah untuk bangun di malam hari, Pak. Maksudnya sholat walaupun 2 rakaat. Itu makna fansab. Karena tidak ada yang paling berat bagi kita kecuali sholat malam. Ya kan paling berat. Kenapa? Karena dilakukan di saat orang tidur, hukumnya sunnah. Nah itu berat. Seandainya sholat malam itu wajib, hakul yakin kita nggak lewat tuh. Orang kalau belum sholat isya, Pak, walaupun ngantuk, dia bela-belain nggak sholat isya tuh. Kenapa? Karena wajib. Tapi orang sudah bangun, habis nonton bola nih, belum tidur, Pak. Apalagi jagoannya kalah, 2 rakaat mau nggak dia? Kenapa? Karena sunnah. Makanya fansab, kalau nggak berusaha dengan serius nggak bisa itu. Itu kata para mufassir ya. Yang kedua, makna yang lain, fa idza faragta
min sholatika fansob min doaika. Kalau Anda sudah sholat, maka berusaha keraslah untuk terus meminta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sama tuh maknanya, fa idza faragta fansab. Jadi nggak boleh sudah usaha tanpa doa, itu nggak ada ya. Kalau sudah ikhtiar, kita harus berdoa kepada Allah. Atau fa idza faragta fansab, itu maknanya fa idza faragta min amalid dunyaka fansab min amalil akhiratika. Kalau Anda sudah sibuk capek dengan amalan dunia, Anda harus berusaha keras lagi untuk amalan akhirat. Supaya seimbang tuh, nggak cuma dunia terus. Ya, tapi ada akhiratnya. Tapi yang paling kuat di antara pernyataan ini semua, kata ulama, adalah ketika sudah selesai urusan dunia, maka malam hari usahakan untuk kita bisa qiyamul lail. Itu makna fa idza faragta fansab. Ya, makanya Rasulullah itu ketika sudah mendapatkan beban dakwah, yang Allah perintahkan apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan, bangun di waktu malam. Karena berat, dakwah itu berat. Ya, Bapak, sekarang ini kita sedang dalam keadaan indis ekonomi katanya, ya kan, berat. Maka nggak ada solusi kecuali qiyam, bangun malam, Pak. Ya, walaupun ya mohon maaf, kabar PHK di mana-mana, nanti responnya akan beda, Pak. Kenapa? Allah kasih ketenangan tuh. Ya, ada dua orang sama-sama tahu kabarnya akan ada PHK, tapi yang satu responnya santai saja. Yang satu gelisah, nanti gimana makannya, nanti gimana. Karena dia tidak diberikan lapang dada. Nah, salah satu cara untuk bisa kita mendapatkan lapang dada adalah dengan fa idza faragta fansab. Itu maknanya jangan sibuk hanya urusan dunia, tapi bangun malam, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat terakhirnya ya Allah katakan wa ila rabbika farghab. Ya, farghab wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Tapi kata-kata farghab itu sebenarnya ada 2 makna. Kalau rogiba, asal katanya rogiba itu ditempelkan dengan an, rogiba an itu maknanya benci. Makanya ada hadis Nabi, an nikahu sunnati faman rogiba an sunnati, ya siapa yang benci dengan sunnahku falaysa minni. Tapi kalau rogiba itu ditempelkan dengan rogiba ila, itu maknanya cinta, senang, bahagia, suka, rindu, itu positif bentuknya, Pak. Bahasa Arab memang begitu. Kadang merubah makna itu tergantung dia nempel dengan apa itu. Bahasa Arab itu begitu. Nah, tapi di ayat ini maknanya farghab di sini artinya kepada rogiba ilah. Jadi Anda harus dengan apa? Cinta, dengan senang. Ini menarik Pak ayat ini, kalau kita tarik kata para ulama, apa yang membuat hati kita itu sumpek? Ternyata setiap kita melakukan apapun salah dalam tujuan, itulah yang membuat hati kita sumpek. Pokoknya sumbernya di hati itu. Kalau niatnya salah, bukan farghab, bukan untuk Allah, wa ila rabbika farghab. Kalau ini salah, pasti tidak akan mendapatkan kemudahan urusan, itu pasti. Pasti tidak mungkin dilapangkan dadanya, tidak mungkin diangkat namanya, tidak mungkin. Kata kuncinya ada di ujung ayat ini. Segala apapun niatkan untuk Allah. Contoh, seorang istri masak, kalau dia masak untuk suami, begitu suaminya tidak makan masakannya, dia kecewa tuh, dan besok gak akan masak lagi. Apa kata istrinya? Dibuatin masakan gak dimakan. Tapi beda kalau untuk Allah, ibu. Kalau ibu untuk Allah, masaknya untuk Allah, walaupun suami tidak makan, tetap berpahala atau enggak? Tetap berpahala, karena diniatkan memang sebagai istri, saya siap untuk qanitat kepada suami saya buatkan masakan supaya makan, pulang sudah siap makan. Tapi kalau nggak dimakan karena niatnya untuk Allah, nggak ada masalah buat saya melakukan bukan karena ayah, karena Allah. Oh, itu hebat tuh ya. Begitupun kita dalam aktivitas kerja, kalau kerja karena atasan kecewa, Pak. Tapi kalau kerja karena Allah, ibadah, cari nafkah perintah Allah, insya Allah akan bahagia, senang. Nah, jadi masalahnya ada di farghab, wa ila rabbika farghab. Kemana itu? Kalau untuk Allah, rabbika pasti. Tapi kalau wa ila suamika farghab, itu pasti berantakan. Wa ila atasanuka farghab, itu pasti berantakan. Ya,
Wa ila followeruka, itu pasti berantakan. Apalagi wa ila selingkuhan, itu berantakan lagi tuh. Jadi semuanya rabbika, ila rabbika, rabbika untuk Allah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka ya dari rangkaian ayat-ayat ini kalau kita susun, kata para ulama, ya kalau kita susun yang pertama tadi, kenapa hati kita sering sumpek? Karena kita melakukan sesuatu bukan untuk Allah. Dan kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu untuk Allah kalau tidak sering mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat malam. Disitulah letak kekuatannya. Ya, dengan sholat malam itu mengikat kita dengan ittisal ilallah, itu kuat ikatannya. Makanya ulama-ulama yang hebat, para wali Allah itu nggak mungkin nggak sholat malam, Pak. Sholat malam tuh para guru-guru kita, coba cek tanya, walaupun 2 rakaat. Karena itu hubungan yang kuat. Makanya kalau punya leader atau pemimpin yang hubungannya kuat dengan Allah, kita tuh nggak bisa macam-macam tuh. Ya, dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah terikat dengan Allah dengan sholat malam, 3 pasti Allah kasih tuh. Apa? Kalau ada masalah dilapangkan dadanya. Kalau ada masalah dimudahkan urusannya. Bahkan dalam masalah hikmahnya Allah akan angkat derajatnya. Itu pasti Allah berikan dari rangkaian surah Al-Insyirah. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah hazanah, menambah semangat kita ya, untuk semakin takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini karena keterbatasan waktu. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakumin buat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.